Yang pertama, ada beasiswa talenta. Talenta ini atau beasiswa talenta ini murni diberikan oleh UKDW dalam bentuk pembebasan biaya uang gedung dan SPP selama 8 semester. Beasiswa talenta ini khusus atau terbuka bagi 9 program studi S1 yang ada di UKDW. Mohon maaf, beasiswa talenta tidak bisa menerima mahasiswa untuk yang mendaftar di prodi kedokteran. Ya. Yang kedua adalah beasiswa KIP kuliah. Sebetulnya kalau KIP kuliah ini tidak termasuk beasiswa karena sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun nomor 12 tahun 2006, KIP kuliah ini sebetulnya merupakan subsidi atau bantuan kuliah. Skema dari KIP kuliah ini terdiri dari LL Dikti atau pemerintah dan UKDW. Jadi biayanya dibagi dua antara pemerintah dan UKDW. Ini pun mencakup beasiswa pembebasan uang gedung dan uang kuliah selama 8 semester dan juga subsidi untuk biaya hidup sebesar Rp700.000 per bulannya selama 8 semester. Beasiswa yang ketiga adalah beasiswa OSC Medcom. Ini terbuka untuk semuanya, tetapi tidak boleh mendaftar yang di prodi kedokteran dan teologi. Satu beasiswa lagi yang bisa Anda dapatkan ketika Anda akan mendaftar ke UKDW atau sebagai calon mahasiswa baru adalah beasiswa Samapta atau kepanjangannya adalah Satria Manunggal Putra Duta. Beasiswa ini merupakan kerjasama antara UKDW dengan Korem 072 Pamungkas di daerah istimewa Yogyakarta, di mana beasiswa Samapta ini khusus kami berikan bagi putra-putri prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinas di lingkup Korem 072 Pamungkas. Beasiswa Samapta ini mencakup atau bisa Anda dapatkan untuk 8 prodi. Ya. Mohon maaf, beasiswa Samapta tidak berlaku kalau Anda mendaftar ke program studi teologi maupun kedokteran. Silakan bagi Anda, konco dewe, yang merupakan putra-putri prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinas di Korem 072 Pamungkas, Anda bisa bergabung bersama dengan UKDW lewat jalur seleksi beasiswa Samapta. Itu tadi beasiswa yang bisa konco dewe dapatkan ketika Anda mendaftar pertama kali ke UKDW. Yang pertama tentang beasiswa talenta Duta Wacana lebih dulu. Prosedur pendaftarannya adalah, yang pertama adalah Anda harus mendaftar ke kantor admisi. Di sana sudah disediakan formulir untuk beasiswa talenta tadi, sehingga teman-teman atau konco dewe bisa langsung mendaftar di sana, mengikuti proses seleksi, bisa lewat jalur tanpa tes atau jalur tes ya. Tetapi sekali lagi, beasiswa talenta Duta Wacana ini tidak bisa bagi mereka yang mendaftar ke program studi kedokteran. Nah, setelah Anda mendaftar seleksi kemudian diterima di UKDW di salah satu prodi yang membuka jalur beasiswa talenta tadi, maka selanjutnya dari pihak Biro Kemahasiswaan akan melakukan verifikasi data sampai kemudian melakukan survei dan wawancara langsung kepada calon mahasiswa tadi atau calon penerima talenta. Kemudian akan dilakukan perangkingan sampai hasil final di mana akan didapatkan calon-calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk beasiswa talenta tadi. Sebagai catatan penting, beasiswa talenta ini terbuka bagi mereka atau konco dewe yang memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah atau surat keterangan tidak mampu, di mana memang beasiswa talenta ini hanya khusus bagi mereka yang dari golongan ekonomi tidak mampu. Nah, beasiswa kedua adalah beasiswa KIP kuliah. KIP kuliah ini merupakan kolaborasi antara UKDW dengan pemerintah lewat LL Dikti atau dulu namanya Kopertis, di mana pendaftarannya juga
mirip dengan beasiswa talenta tadi, Anda harus diterima dulu di UKDW yang pertama. Berlaku untuk 9 prodi juga, ya, tidak mencakup kedokteran. Sekali lagi, prodi kedokteran tidak menerima atau tidak membuka jalur beasiswa talenta maupun KIP kuliah. Ya. Lalu setelah dilakukan verifikasi berkas, lalu dilakukan survei dan wawancara, kemudian dilakukan rankingan sampai akhirnya diputuskan Anda diterima di UKDW. Yang perlu diingat dari 2 beasiswa tadi, baik talenta maupun KIP kuliah, semuanya ada kuotanya, jadi terbatas ya. Untuk kuota talenta, setiap tahunnya kami membuka untuk 10 orang calon mahasiswa, yang mana nanti akan terbagi menjadi 9 program studi. Sedangkan untuk KIP kuliah, keputusan kuota ini tergantung dari pemerintah, sehingga kami tidak bisa memutuskan kapan atau berapa kuota yang sudah bisa dipublikasikan. Nah, untuk beasiswa yang ketiga atau beasiswa OSC Medcom, konco dewe bisa mengikuti atau mendaftarkan seleksinya secara online di situs osc.medcom.id. Nah, beasiswa ini juga mengcover semua uang gedung dan SPP selama 8 semester. Secara umum, beasiswa talenta, KIP maupun OSC Medcom ini mensyaratkan IPK minimal setiap semesternya harus memenuhi persyaratan 3,0. Kenapa 3,0? Ya, sebetulnya ini IPK untuk konco dewe sendiri ketika nanti Anda lulus dari UKDW, kemudian bekerja, hampir semua persyaratan atau perusahaan dan lembaga negara itu mensyaratkan IPK minimal adalah 3,0. Bahkan ada yang lebih. Oleh karenanya, konco dewe selama kuliah nanti mohon jangan sampai IPK-nya di bawah 3,0 ya. Nah, itu prosedur untuk mendaftar seleksi beasiswa saat Anda pertama kali mendaftarkan diri ke UKDW. Terima kasih.